selesain. Selamat datang di podcast Indotek. Di episode pertama podcast Indotek ini, kita akan membahas salah satu teknologi yang mungkin aja belum banyak diketahui oleh orang awam gitu ya. Teknologi ini ternyata bisa dimanfaatkan di berbagai industri, mulai dari lingkungan, makanan, farmasi, dan mungkin masih banyak lagi. Hari ini kita akan membahas ion kromatografi, yaitu IC 8100 dari TOTOH. Nah, hari ini aku, Farah Ayudhya, Public Relations dari PT Indotek, ditemani nih oleh ahlinya. Kali ini aku ditemani oleh Mas Anugrah. Silakan Mas Anugrah disapa penontonnya. Halo. Mas Anugrah di Indotek sebagai apa, Mas? Saya sebagai Business Development dan Product Specialist. Nah, iya, Mas Anugrah dari Product Specialist dan juga Business Development dari PT Indotek. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan membahas IC 8100 alias ion kromatografi. Boleh Mas Anu mungkin dikasih tahu dulu nih, mungkin ada adik-adik mahasiswa yang belum tahu ion kromatografi itu apa sih Mas Nu? Sebelum kita bahas lebih lanjut soal IC 8100. Oke. IC 8100 merupakan ion kromatografi produksi dari TOTOH yang berfokus pada instrumentasi ion kromatografi atau kromatografi ion. Nah, kromatografi ion ini fungsinya adalah untuk menguji ion, baik berupa anion maupun juga kation pada sampel seperti itu. Misalnya, kalau kita mau analisa anion, itu kita dapat menghasilkan beberapa data seperti ion nitrat, ion sulfat, klorida. Oke, jadi intinya IC ini fungsinya untuk mendeteksi anion dan kation yang ada di dalam sampel gitu ya Mas. Benar. Nah, kalau kita ngomongin sampelnya, sangat banyak sekali sampel yang dapat dianalisa dengan IC, mulai dari sampel berupa air, pada lingkungan, kemudian juga sampel industri makanan, serta minuman, bahkan di bidang farmasi seperti itu. Oke. Tapi kalau nggak salah ya Mas, sejauh pengetahuanku nih, IC ini termasuk liquid kromatografi ya kan? Betul. Berarti sampelnya bentuknya cairan? Betul. Oh, oke. Nah, kalau kita lihat di Mas teknologi liquid kromatografi yang lainnya, seperti HPLC, apa tuh bedanya Mas sama IC ini? Oke, kalau di HPLC, itu sangat luas sekali sampel yang dapat dianalisa seperti itu, dan detektornya pun lebih beragam seperti itu ya. Namun kalau di IC, karena dia namanya saja sudah ion kromatografi, jadi sampel dan metode serta deteksinya pun itu sudah dikhususkan untuk pengujian ion seperti itu, baik itu anion maupun kation. Mungkin masih ada yang belum paham sih. Boleh nggak coba dijelasin cara kerjanya gitu, biar benar-benar terbayang nih perbedaannya apa sih sama liquid kromatografi yang lain, Mas? Oke. Untuk ion kromatografi, cara kerja dan prinsip kerjanya itu tidak jauh berbeda seperti pada HPLC pada umumnya, seperti itu, Mbak ya. Cuma memang ada perbedaan yang dimana IC ini memiliki, tapi di HPLC ini tidak memiliki. Itu adalah suppressor serta detektornya. Dimana kalau di HPLC tidak menggunakan suppressor ya. Nah, sementara pada IC kita membutuhkan suppressor untuk menurunkan konduktivitas dari pengaruh. Selain itu juga detektor yang digunakan pada IC itu khusus detektor seperti conductivity seperti itu, dimana HPLC sendiri pun lebih beragam seperti itu detektornya. Oke, nah jadi di garis bawah ya teman-teman, perbedaan antara IC dan HPLC ini salah satunya terletak pada pertama suppressornya gitu ya Mas, dan yang kedua ada di detektornya. Betul. Gitu. Jadi suppressor untuk mengurangi conductivity pada pengaruh. Mengurangi conductivity pada pengaruh. Yeah. Pengaruh ini apa guys? Kalau kita mau bicara pengaruhnya,
jika kita tidak menggunakan suppressor, karena IC ini mengukur nilai konduktivitas, ya. Sementara pelanggan yang kita gunakan atau elemen yang kita gunakan merupakan elemen yang memiliki nilai konduktivitasnya sendiri. Contohnya karbonat, bikarbonat, sulfuric acid itu semua memiliki konduktivitasnya sendiri. Nah, ketika analisa dilakukan tanpa menggunakan suppressor, konduktivitas pada pelarut ini atau elemen ini akan terukur sangat tinggi, sehingga luas area pada sampel akan semakin kecil seperti itu dan tidak representatif. Sehingga solusinya adalah kita harus menggunakan nilai konduktiviti dari si elemen dengan menggunakan suppressor seperti itu. Berarti suppressor bisa dibilang salah satu fitur ya dari IC ini. Betul. Fitur unggulannya begitu ya Mas ya. Betul. Oke deh. Pengaruh suppressor ini tadi untuk hasil dari analisa akumulasi sendiri ya Mas. Apa aja? Apa sih bedanya kalau kita ada suppressor sama tidak ada suppressor? Ya, seperti yang tadi saya katakan, di mana suppressor ini berguna untuk meningkatkan luas area atau deteksi dari si sampel itu sendiri. Oke. Seperti itu. Nah, maka suppressor ini dibutuhkan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pengukuran pada anion-anion atau kation-kationnya seperti itu. Nah, jika kita tidak menggunakan suppressor, maka ion-ion yang terukur itu luas areanya bisa sangat kecil karena nilai konduktivitasnya tertutup oleh konduktivitas si elemen itu sendiri. Nah, ini mungkin yang nonton bisa jadi belum pernah pegang IC atau bahkan mungkin belum pernah pegang buku kromatografi ya Mas ya. Kemarin hari ya Mas ya, kalau sekiranya kita nih belum terlalu nangkap gitu nih ya Mas. Emang kenapa nih Mas? Kalau misalnya dia luas daerahnya itu, luas area itu kecil, itu maksudnya apa Mas? Oke, kalau luas areanya kecil, tentu akan sangat mempengaruhi hasil analisa. Hasil analisa. Seperti itu. Jadi jika luas areanya terlalu kecil, maka hasil analisanya bisa dibilang kurang representatif atau kurang optimal seperti itu. Maka untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan luas area yang muncul, deteksi yang dilakukan oleh detektor, maka kita harus menggunakan suppressor itu sendiri. Oke, berarti bisa kita bilang kalau suppressor ini mempengaruhi keakuratan hasil dari ujiannya itu. Betul. Oke. Menurut Mas Anu sendiri nih, selama di lapangan, sebanyak apa sih industri menggunakan IC 8100 ini? Oke, IC 8100 dari TOSO ini sudah sangat banyak sekali digunakan di berbagai macam industri ya, terutama di laboratorium lingkungan, laboratorium pangan, serta di laboratorium yang berhubungan dengan anion tadi seperti coating. Nah, Coating. Oke, saya baru kelar. Kalau misalnya kita bicara di suatu industri, di lab itu selain butuh akurat, pasti butuh tepat juga nih Mas ya, karena kita tahu nih Mas kalau kita kerja di laboratorium, sampel bisa jadi jumlahnya bisa jadi banyak gitu ya Mas ya. betul. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk analisis menggunakan IC ini gimana nih? Oke, untuk waktu analisis yang dibutuhkan pada sampel-sampel yang membutuhkan parameter yang tidak terlalu banyak atau standar seperti pengujian anion pada air, itu dapat tercapai dalam waktu 5 hingga 8 menit. Seperti itu. 5 hingga 8 menit. Nah, namun kalau membutuhkan parameter yang lebih banyak, tentu waktu analisanya akan lebih panjang lagi, tapi sekitar 10 menit hingga 12 menit. Cepat ya tapi ya Mas. Betul, itu sangat cepat. Dalam proses analisa kromatografi, waktu tersebut relatif cepat. Oke. Tapi tadi Mas belum sempat sebutin. Kan ada anion, ada kation. Nah, di pengujian ini sendiri gimana Mas sistemnya? Apakah anion saja atau gimana? Oke.
pada IC 8100 TOSO, untuk pengujian baik itu anion dan maupun kation, tentunya proses pengujiannya merupakan proses yang dedikatif. Jadi untuk analisa anion, tentu yang muncul anionnya saja. Begitu pula dengan yang kation. Tapi untuk IC 8100 dari TOSO, kita memiliki satu kelebihan juga, yaitu penggunaan kolom anion kation yang dapat menghasilkan anion dan kation secara berurutan. Seperti itu. Nah, tidak hanya itu, tapi di IC 8100 TOSO dapat juga kita buat sistem simultan di mana dua alat, baik itu yang IC 8100EX dan IC 8100ST, itu kita gabungkan dan dapat kita buat sistem simultan, injeksi simultan, sehingga proses analisa baik itu anion maupun kation dapat dilakukan secara bersamaan. Kira-kira itu cocok untuk digunakan di mana tuh Mas seperti itu? Oke, tentunya untuk IC 8100 TOSO, pengaplikasiannya dapat dilakukan di berbagai macam laboratorium seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, tentu akan lebih maksimal lagi penggunaan IC 8100 TOSO jika memang keragaman sampelnya juga cukup besar ya. Contoh anion kation yang dilakukan yang relatif sampelnya itu cukup banyak seperti itu. Menurut Mas Anu sendiri, setelah Mas Anu terjun ke banyak lab gitu ya, kenapa sih Mas industri-industri itu memilih menggunakan IC? Oke. Salah satu alasan kenapa IC atau ion chromatografi dipilih ya, tentunya adalah nilai dari dedicated instrumen itu sendiri atau instrumen yang sudah didedikasikan untuk pengujian tertentu. Itu salah satu alasannya. Jadi laboratorium tidak ingin analisanya itu berlangsung secara rumit seperti itu. Maka IC ini menawarkan suatu kemudahan di mana dia hanya dapat digunakan untuk pengukuran ion itu saja. Sebagai seorang produk spesialis yang pastinya udah pernah nih pegang alat IC, biasanya di penggunaannya tantangannya atau obstacle-nya apa gitu? Oke, biasanya IC ini ya sebagai instrumen kromatografi, konsentrasi eluen itu sangat-sangat menjadi titik krusial pada proses analisanya seperti itu. Nah, termasuk juga pada IC. Jadi, salah satu tantangannya dalam hal melakukan analisa ion kromatografi itu salah satunya adalah pembuatan eluen seperti itu. Jadi, pembuatan eluen meskipun kedengarannya sederhana ya, hanya membuat, tapi efeknya cukup berdampak seperti itu. Apalagi kalau konsentrasi eluen yang kita buat ini setiap analisanya bisa jadi beda-beda kan. Setiap eluen yang kita buat beda-beda, bisa jadi konsentrasinya seperti itu. Nah, sedikit saja perbedaan konsentrasi tentu akan mempengaruhi pengukuran, termasuk pemisahan peaknya seperti itu. Kemudian juga pengukuran pada konduktivitasnya. Nah, maka pembuatan eluen ini merupakan salah satu tantangan yang cukup krusial pada analisa IC. Nah itu apa lagi? Sejauh ini memang salah satu tantangan terbesarnya adalah pembuatan eluen. Oke. Alat dipakai setiap hari nih saya sebuah industri. Kira-kira maintenance-nya nih Mas, gimana di dalam perawatannya alat IC ini? Oke. Perawatan dan pemeliharaan instrumen IC ini tidak terlalu rumit ya bagi user seperti itu. Karena yang paling utama adalah kita perhatikan mulai dari penggunaan eluen yang selalu fresh, seperti itu, selalu baru. Kemudian juga penggunaan supresornya, kita harus perhatikan juga supresornya ini setiap selesai analisa tentu harus diganti dengan supresor kosong
tutup botol suppresor kosong agar suppresor gel yang sudah digunakan dan masih terdapat di dalam alat itu tidak mengering. Karena kalau mengering tentu akan cukup membahayakan alat, bisa membuat alat ini terhambat karena suppresor gelnya mengering di dalam instrumennya seperti itu. Sebelum kita tutup nih Mas, mungkin Mas Nu boleh memberikan tips-tips untuk teman-teman yang di laboratorium yang mungkin baru akan memulai menggunakan IC di lab gitu. Oke, untuk rekan-rekan di laboratorium manapun, sebagai awalan dalam pembelajaran penggunaan ion kromatografi, tentu ada baiknya kita pahami dulu proses analisa kromatografi itu sendiri. Apa tujuan dari pemeriksaan kromatografi itu? Kemudian juga fungsi dari tiap-tiap bagian yang ada di kromatografi, seperti kolom, pemeriksaan kolom itu untuk apa, detektor itu untuk apa, sehingga kita akan lebih mudah dalam hal mempelajari proses analisanya, seperti itu. Itu saja. Sangat menarik sekali ya teman-teman pembicaraan kita hari ini dengan Mas Anugrah, produk spesialis dari PT Indotech terkait IC 8100 dari TOSO. Jadi kita mengetahui bahwa IC ini sangat berguna di laboratorium dan dapat diaplikasikan di berbagai industri, mulai dari industri farmasi, makanan, lingkungan, dan masih banyak lagi. Sampai bertemu di podcast Indotech selanjutnya. Dadah.